Hai Sobat Canggur, kembali lagi bersama saya Imam Brawijaya Adventure Salatiga. Kita hari ini akan membahas Hydrofast dari Altitude Gear lagi, serinya Eagle. Ya ada yang tanya, Mas, kok sih dibahas Altitude Gear terus toh? Kok sih dirampung sih bolo? Karena serinya terlalu banyak, kita bahas satu persatu, kita selesaikan satu persatu. Oke, langsung saja kita bahas tentang apa sih Hydrofast Eagle ini. Kebetulan di toko saya itu beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu juga, itu Hydrofast ini paling best seller, baik di rental maupun dijual. Banyak sekali peminatnya dikarenakan badannya itu cocok untuk para cewek-cewek. Desainnya kecil ya, elegan, bagus juga. Nanti kita bahas tuntas kenapa kok bisa jadi best seller. Sampai ini warnanya sisa 3. Oke, langsung aja kita bahas tuntas Hydrofast dari Altitude Gear seri Eagle. Oke, seperti biasa kita bahas untuk warnanya terlebih dahulu ya, genre ngebak-ngebai mejoku. Untuk warna yang pertama di sini ada pink dengan kombinasi putih. Lalu di sini ada warna petrol, hijau petrol dengan kombinasi putih. Lalu di sini ada warna coksu dengan kombinasi putih. Oke, setelah itu Hydrofast ini dibuat dengan bahan polyester dan spandex yang bertujuan agar Hydropack ini ringan. Bahan spandex itu kan bahannya tipis, jadi dia nggak terlalu berat kayak si Highlight kemarin, seperti Hyperlight Raptor juga dia memakai nilon dan polyester. Dia ini memakai polyester dan dikombinasikan dengan spandex, bahan-bahan seperti bahan kaos kaki ya, spandex itu ya. Untuk material back systemnya bagian belakang seperti biasa menggunakan double mesh, seperti seri-seri sebelumnya menggunakan bahan double mesh agar tubuh kita lebih terhidrasi seperti itu. Lalu untuk fitur-fiturnya ada kompartemen utama yang diletakkan di depan. Ini sangat unik sekali. Kompartemen utamanya di depan sini ada zippernya. Zipper biasa sudah menggunakan zipper YKK. Di sini kita buka, kelihatannya kecil, cuman setelah saya masukkan tangan saya di sini luas sekali untuk kompartemen utama. Seperti itu. Di sini juga tertutup. Kompartemen utamanya di sini ditutup oleh jahitan agar supaya jalur untuk instalasi water bladder selangnya itu tidak mengganggu waktu kita akan menaruh barang sampai atas ini. Seperti itu. Lalu kita akan bahas untuk kompartemen water bladder di sini. Maksimal itu untuk water bladder ukuran 2 liter ya. Kita bisa masukkan di lubang paling belakang di sini. Lalu kita bisa instalasi melalui lubang yang ada di sebelah kanan maupun lubang yang ada di sebelah kiri. Ini untuk instalasi selang water bladder seperti itu. Lalu kita lanjut di bawah ini
ada reflektor seperti biasa, agar ketika kita turun atau naik ada orang di belakang kita, ada sorot cahaya, dia akan memantulkan cahaya agar awake dhewe iki genera ditubruk ngono lho. Genera ditubruk bleng ke mburi. Kan repot juga kalau di gunung kita ditabrak orang dari belakang ketika malam-malam. Ada sorot cahaya, dia akan memantulkan cahaya, fungsi reflektor seperti biasa yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Di sini ada tali string, terdapat 2 tali string yang terpisah, berbeda dengan seri sebelumnya di seri Hyperled. Hyperled itu kan tidak terpisah jadi satu, cuman ini terpisah. Tali stringnya terpisah, dilengkapi dengan stopper berbahan asetal, cukup bagus. Nanti kita akan coba pasang di sini untuk trekking full lipatnya. Oke, kita lanjut untuk fitur-fitur yang berada di depan ya. Ada apa aja sih? Di sini ada tempat untuk menaruh makanan favorit kalian, cemilan-cemilan. Yang sukanya bawa cemilan favorit itu bisa dimasukkan di kompartemen ini. Atas, yang atas dulu ya. Yang atas ini untuk makanan, yang bawah ini untuk minuman. Seperti ini, seperti itu ya. Oke, setelah itu di bawah ini ada kompartemen untuk menaruh botol minum, botol lipat bisa, softflash seperti ini juga bisa. Ada 2 di kanan dan di kiri. Lalu oke, ini ada kompartemen yang sangat luar biasa di sini. Ada zipper yang berada di bagian saku depan, ada zippernya. Ini biasa untuk menaruh seperti handphone, dompet, energi gel, uang, barang-barang kita seperti GPS juga lah, barang-barang emergency atau barang-barang darurat, agar supaya tidak jatuh dilengkapi dengan zipper di sini, agar kita tidak was-was lah. Di seri-seri yang sebelumnya juga ada, agar supaya ketika kita menyimpan handphone di sini, uang atau dompet, GPS dan lain-lain, kunci motor, itu tidak akan jatuh ketika di gunung seperti itu. Jadi ini 2 zipper yang ada di kanan dan di kiri itu sangat membantu supaya kita tidak was-was barang kita terjatuh di gunung seperti itu. Luar biasa ini fitur yang sangat bagus. Sayang sekali di sini tidak ada resleting seperti seri Hyperled atau Raptor. Di sini tidak ada resleting untuk menaruh handphone, dompet di bagian saku, di belt. Cuman sini diberi kantong 2. Diberi 2 kantong. Kemungkinan untuk pengganti kantong yang berada di hip belt yang ada zippernya itu diganti di bagian depan. Bagus sekali. Lalu di sini juga terdapat reflektor dan tali string juga, tentunya reflektor yang dikombinasikan dengan tali string untuk instalasi selang water bladder, agar supaya selang water bladder itu tidak ke kanan dan ke kiri, supaya tetap pada jalurnya. Bisa diinstal melalui kanan, bisa diinstal melalui kiri. Ada 2 lubang di sini. Lalu di bawah juga terdapat reflektor, jadi total reflektor itu ada 4. Ini akan saya tunjukkan 1, 2, 3, dan 4. Desainnya cukup bagus dengan kapasitas 5 liter. Kalian bisa membawa barang-barang emergency dan barang-barang yang bisa memenuhi hidrasi kalian ketika di ketika di atas gunung, seperti membawa makanan ringan dan air mineral, cukuplah.
dengan kapasitas 5 liter ini. Lalu ini untuk tempat minumnya tadi ya, saya lupa, di sini maksimal di 600 ml. Jadi lebih kecil daripada Hydrofresh yang kita bahas sebelumnya, seri Hyperlet. Seri Eagle ini, si Eagle ini lebih kecil untuk penyimpanan tempat minumnya, seperti itu. Lalu kita akan coba packing di sini. Barang-barang emergency seperti hand warmer akan kita masukkan di kompartemen utama yang berada di tengah tadi. Ada foot warmer juga, ada body warmer, ada emergency blanket ya. Oke, ngobrol dikit nih tentang emergency blanket. Kemarin itu saya lihat VT orang di TikTok, ya kan? Ketika badai, mereka itu berhenti di shelter dengan menggunakan emergency blanket. Kenapa kok nggak jalan? Kenapa kok nggak turun? Nopo deng gendeng? Kudune awakmu ki mudhun, ora malah anteng ngoyakmu puncak deng gendeng muduno. Nalarmu pedot ngerti buade udan deres kaya ngono, ijik meksa munggah tekan puncak. Maksudmu ki piye? Ngono lho. Terus ada perdebatan juga, saya lihat di komentar orang-orang goblok ini. Itu emergency blanket kenapa pada jas hujan? Loh, matamu ini bahannya plastik, Dul. Bahannya plastik otomatis menahan angin dan air. Ketika kita pakai, ya kan, kita buat jalan, itu bisa, ini memungkinkan. Bisa kita pakai dengan waktu kita jalan, itu bisa memungkinkan kita pakai dengan jalan. Ini fungsinya apa kalau kalian tahu? Ini fungsinya untuk menahan suhu tubuh yang keluar gitu. Maka dari itu kemarin saya bilang kalau mau naik gunung bawa nasi bungkus, makan. Badan kita itu kayak mesin. Ketika mesin ini, ya kan, gak ono oline, ya kan, gak ono bensine, meh mlaku piye, Dul, gendeng-gendeng. Awakmu ramadang, nggawa cemilan sithik tok, nggawa sosis-sosisan, dhewe bunuh diri kowe. Edan. Itu ya. Jadi naik gunung, bawa nasi bungkus, makan dulu di base camp. Naik, bawa nasi bungkus, bensinmu diisi. Kenapa kok saya suruh bawa nasi bungkus? Ketika kita makan, suhu tubuh kita itu ada pembakaran dan panas. Suhu tubuh yang kita keluarkan itu panas, seperti itu. Nek kowe rak madang sing dibakar apa? Ususmu arep dibakar, gendeng kowe. Pesen ya buat teman-teman ya. Ini udah masuk musim hujan. Kalau naik gunung ya, apalagi TikTok, nak camp ora urusan aku. Nak ngecamp gue aman. Soalnya apa? Gawa sleeping bag, ya, gawa tenda. Otomatis ada tempat untuk berteduh, ada tempat untuk berlindung dari badai, hujan dan lain-lain. Iya, untuk para pendaki TikTok ya, aku ya, rungokno ndeng gendeng. Nek munggah gunung, sangu wedang sing akeh, sing cukup. Saurunge iku olahraga sik, dolali. Sangu wedang. Saurunge mangkat ning base camp madang sik, makan dulu di base camp, makan dulu. Terus jangan lupa bawa nasi bungkus. Sing kok TikTok iki Sindoro Sumbing ora nggo sego bungkus rumangsamu andong. Sak jam 2 jam tekan, gendeng we. Ya, bawa nasi bungkus, jangan lupa. Terus barang-barang nih emergency blanket, hand warmer, foot warmer, hand warmer, body warmer ya. Dibawa. Fungsinya gue apa? Nek kowe kademen ning dialan, kowe iso mudhun. Kilo hand warmer iki kok buka, kok kok kocok, kok tekem kowe karo mudhun. Gue menjaga suhu tubuhmu tetap stabil. Ning jobone kok blebet blanket, carane ngono Dul. Ora malah anteng jekutut ngene emergency blanketan. Oh, gendeng we. Ngerepoti tim SAR lho iki. Oren tim SAR, Bos.
Aja ngono kuwi. Caranya tidak seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu penting. Sebelum kita naik gunung, kita harus persiapan dulu. Apa wae to sing digowo nek ra ngerti takono. Nek kowe ngrental barang takono karo wong rental. Itu pasti lebih berpengalaman daripada kowe-kowe kuwi. Gitu ya pesanku ya. Bahan-bahan barang-barang seperti ini, bahan-bahan emergency jangan lupa dibawa. Plastik kok. Kayak ngene ora entuk digowo karo mlaku iki maksudmu apa, Dul? Gitu ya. Lanjut kita packing. Malah tekan didi toh. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tak bahas kabeh. Wong-wong ngawur munggah gunung. Wong kowe navigasi maca kompas ra iso, maca peta ra iso kok. Arep ngawur. Gitu ya. Oke, kita packing di kompartemen utama. Oh iya, iki lali. Ono raincoat barang, ono P3K. Weh tiba. Oke, sudah semua masuk di kompartemen utama. Langsung saja kita masukkan ya iki. Cara panganan ngono ya leboke kene wis. Wedang dilebokke. Soples siji. Oh iya lali. Trekking mulai urung kepasang, geng. Kita bisa masukkan dua karena tali string ini bahannya elastis ya, melar. Kita bisa masukkan dua. Penting aja kuwi mau trekking pule extra lock, repot piye extra lock bolo. Oke, seperti ini ya penampakannya setelah di packing. Lali mlebu jas hujan. Ya, seperti ini akan coba saya pakai. Kelihatannya kekecilan, geng. Badan saya besar kok. Tak coba sih. Cuilik tenan kok. Igel iki. Lah piye kapasitasnya 5 liter ya? Wah, press banget, geng. Sangat tidak nyaman digunakan untuk berat badan 70 kilo. Saya 70 kilo menggunakan ini. Walah, ngepres pol. Repot iki. Metet. Metet pol. Iki sing cocok nganggo ciwi-ciwi, Cuk. Ya kan? Dengan berat badan 40 kilo sampai 55-60 kilo lah. Masih oke. Ini tambah depannya seperti ini. Tambah sampingnya seperti ini. Nanti seperti biasa kita taruh video ketika ia tampak depan, tampak samping, atau tampak belakang. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, dia desainnya simple. Nomor satu pasti karena cuman ada satu kompartemen utama dan itu bisa multifungsi seperti itu ya. Bisa masuk barang-barang seperti jaket, terus P3K, barang-barang emergency seperti emergency blanket,
hand warmer, foot warmer, body warmer bisa langsung masuk ke kompartemen yang berada di tengah ini. Untuk kelebihan yang kedua, yang saya bilang tadi, di sini ada zipper yang berfungsi untuk menaruh handphone, untuk menaruh kunci motor atau kunci mobil supaya tidak was-was atau tidak khawatir jatuh di waktu kita naik gunung. Di sini ada zippernya yang membantu untuk mengamankan barang-barang berharga kita, seperti itu. Untuk kelebihan selanjutnya, seperti biasa ada reflektor dan dilengkapi dengan tali string, ada stoppernya juga, di belakang juga sudah lengkap, ada tali string dan stoppernya juga. Lalu kita lanjut di kekurangannya itu barang ini, si Eagle, ketika digunakan pada orang yang mempunyai berat badan lebih dari 60 kg itu sangat tidak nyaman. Seperti saya menggunakan seri Eagle ini rodok metet-metet pol, geng. Padahal berat saya itu 71 kilo, seperti itu. Jadi sangat tidak nyaman ketika digunakan oleh orang-orang yang mempunyai berat badan di bawah 70 kilo, di 60 kilo ke bawah lah. Direkomendasikan dari 40 sampai 60 kilo itu sangat bagus dan sangat nyaman digunakan karena rekomendasi dari Altitude Gear seperti itu. Hydroface ini sangat ringan juga. Tadi lupa kita masukkan ke kelebihannya. Dia itu hanya mempunyai berat 300 gram, berbeda dengan Hydroface yang sebelumnya kita bahas. Kayak si Highlight itu hampir sekilo ya. Ini cuma 300 gram, itu sekitar 1/4 kilo ya, 1/4 kilo. Jadi sangat ringan sekali. Itu tujuannya menggunakan bahan polyester dikombinasikan dengan spandex, jadi dia lebih ringan dibawa. Wending poli loh, luar biasa. Jadi kelemahannya itu ya, hanya ketika kita mempunyai badan yang besar, ini sangat tidak cocok digunakan untuk orang-orang yang mempunyai berat badan berlebih. Berarti kayak itu, seri apa bro kemarin? Alpinis ya, kayak seri Alpinis ya, si Eagle ini hampir mirip Alpinis. Sangat mirip dengan seri Alpinis, cuman untuk desainnya ya lebih simpel ini karena tidak ada zipper sama sekali, yang sudah kita bahas di video pertama ya. Dari Alpinis ya, kakak beradik lah, kayak si Raptor, kayak si Raptor sama si Hyperled, serupa tapi tak sama, seperti itu. Oke, untuk harganya sendiri si Eagle ini dibanderol dengan harga 215.000 dan di toko kami masih ada diskon. Potongannya 15% dari 215 jadi 182.000. Yang mau CO bisa melalui toko Oren, saya cantumkan di sini, atau bisa langsung datang ke store kami Brawijaya Adventure Salatiga. Bisa datang ke store, pasti akan dapat diskon 15% untuk siapapun. Kalian yang datang ke sini mau beli barang pasti dapat diskon. Lalu ada juga trip-trip kami ada di sini, Cucu Prabu Trip. Untuk dalam jangka waktu dekat ini kita ada trip-trip ke Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, Merbabu. Untuk tahun depan kita ada trip ke Kerinci, Argopuro, Raung via Kalibaru, ada Rinjani juga via Sembalun, lintas Torean plus explore-nya. Kemungkinan kalau Rinjani, Sembalun, Torean sama explore-nya, perjalanan dari Salatiga itu sekitar 10-11 hari. Bisa langsung lihat di Instagramnya Cucu Prabu Trip ya. Oke, kemungkinan segitu dulu saya bahas Hydroface Eagle ini. Terima kasih yang sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Terima kasih yang sudah support. Jangan lupa komentar ya kalian ya. Komentar, beri masukan kami, kekurangannya apa. Karena masukan dan saran dari kalian itu sangat membantu kami dalam perkembangan YouTube kami. Sekian dulu dari saya, Imam Brawijaya Adventure. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.